Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang asesmen nasional. Langsung saja kita masuk ke pemaparan. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Dari mutu yang diukur itu ada 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang diukur dari asesmen kompetensi minimum itu ada literasi membaca dan numerasi. Dari komponen-komponen AKM, literasi membaca itu ada kontennya, itu ada teks informasi dan teks sastra. Kemudian dari proses kognitif itu ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk konteksnya sendiri personal, sosial, budaya, dan scientific. Dari segi numerasi, kontennya itu terbagi menjadi 4, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan aljabar. Proses kognitif sendiri itu ada 3 tingkatan, yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Dari segi konteks itu ada personal, social, cultural, scientific. Dari bentuk soal AKM itu terdiri dari objektif. Objektif itu pilihan ganda, hanya satu jawaban yang benar. Itu banyak kita jumpai pada soal-soal UN, SMP, atau soal-soal UN, SD lainnya yang sering kita jumpai. Kemudian yang kedua yaitu ada pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari 1. Di sini nanti siswa diberikan soal memilih mana yang sesuai petunjuk yang diinginkan, jawabannya lebih dari 1, bahkan semua jawaban itu benar atau salah semua itu juga ada. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang menjodohkan, isian singkat yang terdiri dari angka, nama benda, atau yang sudah fix, kemudian esai. Sedangkan yang di survei karakter yang diukur itu ada pendidikan karakter yang meliputi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mengapa juga mengukur karakter? Karena pendidikan itu bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai values, dan perilaku yang menjadikan pelajar Pancasila. Sedangkan yang diukur dari survei lingkungan belajar itu meliputi iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, pengembangan guru. Sedangkan untuk sasaran asesmen nasional dari segi siswa yaitu kelas 5, 8, dan 11. Siswa akan mengerjakan AKM literasi dan numerasi, kemudian survei karakter. Kemudian dari guru dan kepala sekolah itu mengisi survei lingkungan belajar. Jumlah murid kelas 5, 8, dan 11 itu maksimal 30 murid untuk SD dan 45 murid untuk SMP atau SMA atau SMK yang akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Kemudian untuk guru SD, SMP, dan SMA itu semua guru menjadi responden. Kemudian untuk kepala SD, SMP, dan SMA juga menjadi responden dalam mengisi kuesioner secara mandiri. Tujuan dari asesmen nasional itu apa? Tujuannya atau goalnya, asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa.
Kompetensi dan karakter murid sebagai tujuan. Asesmen nasional itu menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Asesmen nasional akan memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif itu memiliki ciri mulai dari pengajarannya yang baik, sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Asesmen nasional membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Asesmen nasional itu digunakan juga untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah itu meliputi IPO yang dikenal yaitu input, proses, dan output atau yang dikenal dengan hasil belajar, yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Kapan pelaksanaan asesmen nasional? Untuk pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2021 ini, untuk bulannya kita tunggu informasi resminya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen nasional itu dilaksanakan berbasis komputer dan dalam jaringan. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan diawasi. Guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Koordinasi yang diperlukan yaitu kita harus memetakan dan penyiapan komputer dan sarana yang mendukung. Pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resource. Penyiapan teknisi TIK terutama untuk alokasi waktu untuk tingkat SD tes literasi dibutuhkan waktu 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit itu untuk hari pertama. Untuk hari kedua tes numerasi 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar selama 20 menit. Sedangkan untuk SMP, SMA, SMK itu tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Sedangkan di hari yang kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar selama 30 menit. Hasil asesmen nasional digunakan sebagai pemetaan awal, baseline, mutu sistem, serta penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Sehingga murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Ya, demikian tadi paparan sedikit tentang asesmen kompetensi minimum yang masuk dalam materi asesmen nasional. Berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.